Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau membawa saudara jadi besar, Anda harus sadar dimulainya cara kerjanya Tuhan untuk menjadikan seseorang besar, yaitu dimulai dari visi. Ketika Tuhan mau membuat Abraham besar, Tuhan ngomong sama Abraham, lihat bintang di langit. Sebanyak itu keturunanmu. Lihat pasir di lautan. Sebanyak itu keturunanmu. Disuruh ngelihat yang kau lihat, kuberikan. Itu yang dicatat di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, apa firmannya? Pandanglah. Balik lagi visi nih. Disuruh ngelihat, disuruh memandang. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang apa? Yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Coba perhatikan kalimat yang saya tegaskan tadi. Yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan ngomong sama Abraham, kalau kau melihatnya utara aku kasih. Kalau kamu melihat bukan cuma utara, tapi juga selatan, maka utara dan selatan jadi milikmu juga. Tapi kalau kamu nggak ngelihat barat, kamu nggak ngelihat timur, kamu dapatnya cuma utara dan selatan. Karena yang kau lihat, kuberikan. Jadi sebelum memiliki, sebelum menerima, dimulai melihat. Hari ini sementara firman ini disampaikan, doa saya, mata rohani saudara diurapi oleh Tuhan, supaya Anda bisa melihat. Melihat ini bukan sekedar dengan mata jasmani, tapi lebih dari itu, melihat dengan mata iman kita. Melihat dengan mata rohani kita, lihat bintang di langit, lihat pasir di tepi laut. Sebanyak itu keturunanmu, kata Tuhan. Saudaraku, pertanyaan saya kepada kita semua di tempat ini, what do you see? Apa yang engkau lihat dalam benakmu, dalam hatimu, dalam bawah sadarmu, what do you see? Apa yang kau lihat tentang hidupmu? Karena Tuhan ngomong, yang kau lihat, kuberikan. Saya berdoa hari ini, engkau bisa melihat bahwa oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Lihat kesembuhanmu itu, lihat kesembuhanmu. Anda melihat kesembuhan atau Anda melihat sakit penyakit? Itu pertanyaan yang berbeda. Ada banyak orang kepengennya sembuh, tapi selalu imajinasinya sakit. Hati-hati. Karena yang kau lihat, kuberikan. Apa yang kau lihat tentang masa depanmu? Sebagian orang kepengennya masa depan yang gilang gemilang, tapi selalu yang dikhawatirkan, dicemaskan, tanpa sadar itu yang dibayangkan dan diimani, tapi iman negatif, yaitu masa depan yang suram. Hati-hati, karena yang kau lihat itu yang jadi. Hari ini saya berdoa kita semua connect sama Roh Kudus. Sementara firman ini disampaikan dan Anda minta Roh Kudus urapi mataku untuk bisa melihat yang engkau ingin aku lihat. Saya berdoa Anda melihat kemenangan. Saya berdoa Anda melihat pemulihan keluarga. Saya berdoa Anda melihat mujizat terjadi. Saya berdoa Anda melihat open doors, pintu-pintu terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka, dan berkat tercurah berkelimpahan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah dalam buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya kalau Anda masih ingat kisahnya Elisa ngikutin gurunya, namanya Nabi Elia. Sampai di satu titik Nabi Elia ngomong sama muridnya, kamu kok ngejarnya sampai seperti ini? What do you want? Kamu maunya apa? Terus Elisa ngomong, aku mau 2 bagian dari rohmu. Dengan kata lain, Elisa ngomong, aku mau double porsi dari kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Permintaan Elisa ini gak main-main. Elisa belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Sedangkan Elia itu nabi terbesar pada zaman itu. Dia dengan berkata-kata, maka dia bisa menutup langit. Hujan gak turun 3,5 tahun. Dengan dia memerintah, hujan turun. Ini nabi besar.
Sedangkan Elisa nggak pernah buat mujizat dalam hidupnya. Tapi maunya mujizat yang dikerjakan Elia, dia juga mengerjakan 2 kali. Makanya Elia ngomong, yang kau minta itu sukar. Ada permintaan-permintaan yang beyond limits. Ada permintaan-permintaan yang sukar. Mungkin ada di antara saudara yang Anda ingini, yang Anda minta, yang Anda doakan. Itu sukar. Kenapa? Karena di saat dunia lagi resesi, Anda mintanya sama Tuhan kelimpahan. Di saat semua orang ketutup jalannya, Anda minta sama Tuhan open doors, pintu terbuka. Ini berlawanan. Itu yang Nabi Elia ngomong sama Elisa, yang kau minta itu sukar. Tapi kalimat berikutnya Elia ngomong begini. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka itu akan terjadi. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat, maka itu tidak akan terjadi. Anda dengerin baik-baik. Doanya sama, tapi bisa terjadi. Bisa tidak terjadi. Ditentukan apakah engkau bisa melihat. Anda boleh doa minta kesembuhan, but can you see it? Apakah engkau bisa melihatnya dengan mata iman bahwa di dalam kuasa Yesus engkau terima kesembuhan? Apakah engkau bisa melihat saat ini juga bahwa tangan Tuhan yang kuat sedang bertindak dalam hidup saudara sehingga kegagalanmu dirubah Tuhan jadi keberhasilan, kekalahanmu dibalik Tuhan jadi kemenangan? Can you see it? Jangan-jangan kita minta satu hal tapi ngelihat hal yang lain. Karena yang kau lihat, ku berikan. Jadi saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Lihat terus dengan mata iman saudara. Lihat kesembuhan sedang terjadi. Lihat satu orang diselamatkan, seisi keluargamu semuanya terima keselamatan, anugerah, keselamatan yang daripada Tuhan. Lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Lihat bagaimana Tuhan membela saudara dan memunculkan kebenaran saudara seperti rembang tengah hari. Lihat di tengah semua masalah dan tragedi dan banyak hal negatif terjadi dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Lihat itu, lihat kebaikan itu terjadilah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kau minta sukar, tapi kalau bisa ngelihat, kamu dapat. Makanya yang namanya melihat, saking hebatnya itu selalu akan jadi target musuh. Musuh akan selalu menarget visi yang engkau lihat dalam hidupmu. Yang ditarget adalah visinya. Makanya banyak orang tanpa sadar visinya kabur. Dulu punya visi. Tapi sekarang visinya kandas, visinya blur. Itu yang dialami oleh Simpson ketika dia jatuh dalam dosa. Musuh menangkap dia kehilangan pengurapan. Terus kemudian musuh melakukan sesuatu, yaitu apa? Mencungkil matanya. Kita baca dulu ayatnya. Hakim-Hakim 16. Ayat 20 sampai 21. Kita baca ayat 21 aja. Orang Filistin itu menangkap dia. Apa tadi? Mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Coba Anda kepikiran gak? Kenapa waktu Simpson ditangkap yang dicungkil matanya? Kenapa tidak dipotong tangannya? Tidak dibuat dia lumpuh kakinya? Kenapa kok matanya? Dengerin baik-baik saudaraku. Seeing is powerful. Melihat itu punya kuasa yang besar. Tuhan sendiri yang ngomong, yang kau lihat, ku beri. Kamu ngelihatnya pasir di tepi lautan, kamu dapat pasir. Kamu ngelihatnya bintang di langit, bintang pun Tuhan kasih. Yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Sama-sama ngelihat, mulai hari ini ganti yang engkau lihat. Jangan yang lihat yang jelek-jelek. Lihatlah yang indah, lihatlah yang besar, lihatlah yang dahsyat, lihatlah yang luar biasa.
doa saya mulai hari ini kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan sampai kehilangan visi seperti Simson. Simson ketika dia kehilangan visi, tadi kita baca ya, dia dicungkil matanya terus dipenjara. Pekerjaannya apa? Menggiling. Menggiling itu ada kayak batu besar yang dia mesti muter-muter kayak gini. Itu yang dialami oleh orang-orang kalau kita kehilangan visi. Kehilangan arah, hidupnya nggak bisa progressing maju. Hidupnya cuma muter di situ aja. Berapa tahun ya sudah stagnan di level itu. Nggak pernah ada terobosan. Kenapa? Kehilangan visi. Yang dilakukan aktivitasnya cuma muter-muter tanpa ada arah yang jelas. Orang kalau punya visi, dia akan melangkah dari A ke B, B ke C. Terus membangun dan membangun from glory to glory. Begitu kehilangan visi, kayak Simson tadi, muter-muter. Coba kita teliti, jangan-jangan tanpa sadar hidup kita cuma menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan segalanya. Tapi nggak membawa kita mendekati pada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika Simson kehilangan visi, hidupnya jadi minimal, nggak maksimal. Awalnya Tuhan punya rencana buat Simson jadi pahlawan besar untuk seluruh bangsa Israel. Tapi ketika dia kehilangan visi itu, rencana Allahnya sebesar ini, tapi kemudian yang dialami Simson shrinking. Cuma ngalaminya sebagian. Yes, Simson masih punya prestasi besar, mengalahkan banyak orang Filistin. Tetapi itu jauh di level sebenarnya yang Tuhan sudah rancangkan buat Simson. Banyak orang bukan kehilangan sepenuhnya. Tapi cuma dapat yang minimal dari yang Tuhan sudah sediakan. Padahal Tuhan sudah rancangkan yang besar. Tapi gara-gara kehilangan visi, kita settle ya sudah gini aja deh. Hidup saya ya sudah gini aja deh. Saya berdoa mulai hari ini, bukan yang minimal lagi. Yang maksimal. Doa saya semuanya 100% yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara tergenapi sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin.